Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur hayu urang sasarangan panjatkeun ka Allah. Nuhun alhamdulillah dina ieu siang urang sadayana tiasa ngariung dina kaayaan sehat walafiat kukurat kalayan ibadat pantena. Pamugia urang sadayana sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin. Salajengna tegakantun sholawat salam mudah-mudahan sapaposa di pecolol golontorkeun ka baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahilap ka kulawargina para sahabatna tabiin atba'u tabiin tudugi urang sadaya salakumatna anu mana mugia urang sadayana jaga ningeuteun yaumil kiamah kenging syafaatul uzma ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para warga hadirin sadayana di mana we ayana di Tatar Galuh Pasundan Ciamis tercinta oge sakumna muslimin muslimat oge sadayana nu aya di langit sareng di bumi anu nyakseni kana pergerakan kopdar dina siang anu ayeuna dina acara silaturahmi anu barapakeun silaturahmina ieu kacida dihajana kunaon margi berangkat dari suatu permasalahan yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkannya, tapi jadi sanes masalah anu jantan masalah eta. Ya. Fenomena anu terjadi eta, sanes masalah tapi jadi masalah. Itu. Alhamdulillah dina siang anu ayeuna simkuring di sarangan ku kersana kahiji kersana Gus Rofi Kiai muda, karismatik, bukan karisma Honda tapi karismatik. Khusus panginten aya di Tatar Pakuan Wewengkon Kecamatan Cipaku. Alhamdulillah hatur nuhun tiasa hadir. Kumargi kunaon margina tiasa hadir da di dia rompokna. Anu kadua alhamdulillah simkuring di sarengan kadongkapan ku kersana Kang Yusuf Fauzi SPT hatur nuhun. Pansakang Sami-sami. Parantos biasa hadir dina siang anu ayeuna nggoning sasarangan ngabahas sanes masalah anu kudu permasalahkeun. Janten patarosan. Naon anu sanes masalah tapi diangkat janten permasalahan. Nah, gitu Isu ya. sosial ya. Isu sosial. Itu. Simkuring pribadi sababaraha bangkit dinten kapengker aya di antawisna rekan-rekan atau tapi sahabat-sahabat gitu tanya anu ngobrol ke sareng simkuring bahwa anjeuna aya angan-angan atau tapi aya unek-unek dina manahna mengeluhkan tentang mengapa sih gitu kalau bahasa Indonesia boleh maka apa sih untuk fenomena saat ini khususnya di bidang pertanian ya Pak Yusuf di bidang bahan pangan utamina panginten janten bahan pokok gitu tanya di Indonesia bentuknya padi begitu nya beas gitu kunaon cenah ari baheula mah ku taneuh ku sawah sapetak teh gitu tanya muni asa karasana teh kacida asa munang gede nak gitu tanya lobana gitu tapi cenah gitu tanya dina wangkit anu ayeuna mah gitu tanya ku petak anu sakitu teh kalintang asa saeutikna cenah gitu tanya ieu teh aya naon cenah gitu janten patarosan ka simkuring kunaon pangna bisa seperti gitu Kang Yusuf. Izin memulai Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih hatur nuhun tos diundang karena acara podcast nanti namanya Ansor Cup pojok ansor lah ya. Obrolan ringan. Jadi salah satunya fenomena yang akan kita angkat itu berawal dari sebuah fenomena sosial atau tingkah laku sosial yang ada di masyarakat khususnya di generasi muda lah. Gen Z pun bahasa namakan gitu. Gen Z ya termasuk saya meureun gen naon lah.
Salah satunya adalah mengenai remeh. Kalau remeh itu kan bahasa Indonesianya apa ya? Sabu sesa. Jadi Nasi sisa ya? bukan. Jadi remeh itu sepele lah. Oh, Sepele kan. Kalau di bahasa Sunda remeh itu sisa nasi kan gitu. Nah, biasanya kalau kita makan arurang dahar ya gitu. Jadi jarang lah nepi ka habis bersih gitu kan si piring teh. Berkaitan jeung eta ada sebuah perlakuan atau apa ya? Semacam perlakuan yang diwariskan oleh orang tua. Biasa nama orang tua dulu teh lamun ke seorang anak gitu nuker makan suruh dihabiskan kan gitu. Suruh dihabiskan, bahkan cenah muncul bahasa Sunda nama eta remeh pulung bisi cerik Ya. So kayak gitunya. Ya, gitu, Kalau bolos carikan segala rupa. eta di selain cerik oge aya eta berkahna cenah berkahna kan gitu. Nah, besok emut teh kieu nya. Jadi ada sebuah kaidah dari para ulama lah yang berkaitan dengan apa-apa yang sudah diwariskan, kebaikan-kebaikan masa lalu itu sebenarnya harus dilestarikan oleh kita sebagai anak muda. Kan orang beren parantos sering ngadangu lah al muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sumal aslah fal aslah kan gitu. Nah, ieu teh bisa disepelekeun teh sabab kata-kata atau kalimat yang terucap dari orang tua kepada anaknya itu adalah rasa kamelang supaya ieu teh jadi perhatian. Nah, padahal ayeuna sangat-sangat disepelekan tadi teh dianggap remeh gitu. Jadi remeh dianggap remeh. Di sebuah keluarga, di sebuah rumah tangga, oke lah katakan saya, istri saya, anak saya 2. Katakan satu piring itu tersisa 3 remeh lah dina piring gitu. Lamun makan gitu, tersisa atau bersih lah artinya. 3 kali 4 berarti sudah 12 butir remeh sehari. Itu teh kan sumbernya teh berarti beras Dari satu keluarga. dari satu keluarga. Nah, kemudian kalau keluarga itu dikumpulkan dalam satu RT, ada berapa RT? Misalkan di saya ada 43 kakak lah, satu kakak 3 atau 4 remeh, sudah 160 remeh, kan gitu. Sapiringan. Sapiringan, kan gitu. Coba lah mau dikasihkan ke tetangga yang kurang mampu kan. Apalagi kalau kita berurusan udah sama satu kecamatan. Katakanlah kalau dari hak pilih, hak pilih kecamatan Cipaku 53.000 orang kali 3 remeh yang tersisa tadi sudah berapa kan? Belum lagi dikali sebulan. Kalau 53.000 kali 3 remeh tadi kan 2.067.000 sehari kali sebulan sudah 62 juta 10.000 kalau tidak salah ya sehari sebulan dari sekecamatan lah kalau kita lihat dari Kecamatan. hak pilih. Belum lagi kalau kali setahun hampir 744 juta itu uang dibuang percuma. Dan yang anehnya lagi sekarang itu sudah semacam dianggap gaya hidup, style lah, lifestyle gitu. Jadi lamun orang dahar, kemudian nepi ka habis, nepi ka piring bersih teh, Jadi Gus, siganu sigano mak gitu, siganu lapar pisan. Nah, itu jadi sebuah gaya hidup kumaha carana dina piring teh ulah nepi ka erep kita. Jadi ketemu pisan laparna gitu. Padahal itu ya makanya saya mumpung ada Gus Ropi ini dari kacamata agama ini bagaimana sebab ini perlu solusi juga. Kemudian juga kan kalau itu potensi rupiah sedemikian besar tadi
kita jangan bicara dulu satu Indonesia lah, satu kecamatan kita aja dulu. Jadi tadi hampir setahun itu 744 juta kalau dibangunkan pondok pesantren, dibangunkan madrasah, kan bisa kebangun terus gitu. Ini dari fenomena remeh. Ya mungkin itu salah satu fenomena sosial, tingkah laku sosial itu Kang yang semacam ya saya keluhkan pada saat ini. Dan saya juga butuh solusi bagaimana caranya menyadarkan itu semua, sampai-sampai yang tadinya remeh itu tidak dianggap remeh lagi. Ya. Seperti itu Kak. Iya. Jadi intinya ulah nepikeun ka nganggap remeh karena Remeh. Gitu. Fenomena remeh lah. Fenomena remeh. Namun dibahasakeun mah baheula mah ti panen ka panen teh nu ngaranna pare teh mahi. Ayeuna mah jangankan sampai ka panen deui, sampai ka kakara melak ogenan geus habis deui kan gitu. Iya. Nah, itu kan fenomena mungkin ada kaitannya dengan keberkahan lah. Iya. Ada kaitan dengan keberkahan. Nah, mumpung aya Gus Ropi ya manawi gitu tanya landasanana dina kaca agama ya mengenai kita meremehkan remeh. Meremehkan remeh gitu. Ya Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali fenomena remeh ini dengan suatu ayat informasi langit berkenaan dengan fenomena remeh. Yang pertama, ada dua ilat kenapa datangnya fenomena remeh ini. Yang pertama, masyarakat kita sekarang sudah menganggap enteng, menganggap remeh lagi yang disebut dengan mubazir. Mubazir. Yang kedua, masyarakat kita sudah membiasakan perilaku atau yang disebut behavioristik, bahasa inteleknya apa itu? Perilaku yang disebut musrifin atau isrof, berlebih-lebihan. Fenomena demikian Allah sudah menurunkan suatu ayat di dalam surah Al-Isra ayat 27 dan Al-A'raf ayat 31. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya mubazir itu adalah temannya setan, CS setan. Oleh karena demikian, kita berkaca dari suatu peribahasa Sunda, definisi keberkahan orang Sunda itu saeutik mah loba nyesa. Saeutik mah loba nyesa. Nah, sekarang kata-kata demikian itu sudah tidak berlaku lagi di masyarakat. Ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat, seakan-akan kalau kita menghabiskan nasi di suatu piring dikatanya kampungan. Kampungan. Padahal barokatul puru, barokatul usul. Jelas tadi perkataan Pak Yusuf, tradisi-tradisi nenek moyang kita, jangan sampai kita menyisakan nasi walaupun sebutir di dalam piring itu mengandung keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita berkaca kenapa hilangnya suatu keberkahan, karena kita melakukan suatu hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Allah secara tegas menegaskan bahwa orang-orang yang mubazir itu adalah CS-nya setan. Konsep yang kedua, kita membahas tentang gaya hidup, ketimpangan gaya hidup antara di kampung dan di kota. Perlu ditekankan kepada seluruh masyarakat, wabil khusus di daerah yang sudah terkontaminasi gaya-gaya kota, ada yang disebut kebutuhan hidup, ada yang disebut gaya hidup. Nah, di kita itu sering melakukan aktivitas yang berlebihan tentang gaya hidup, sampai kita melupakan apa yang disebut kebutuhan hidup. Oleh karena demikian, suatu rumus fisika mengatakan, rumus fisikanya rumus fisikanya diprakarsai oleh Blaise Pascal. Sampai ke hafal anak. Makanya fisikanya disebutnya fisika Pascal. Fisika Pascal. Iya, mana ngapalkeun mana? Semua kaudah berapa? Perkataan Blaise Pascal mengatakan di dalam rumus fisika, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Maka apabila hidup Anda banyak tekanan, itu ada indikasi ternyata Anda itu banyak gaya. Banyak gaya. Imam Al-Kindi di dalam suatu syairnya, Imam Al-Kindi itu adalah seorang penyair pada masa dinasti Umayyah. Beliau mengatakan, laisal ito minal puduli samahatan. Orang yang berlebih-lebihan, orang yang berlebih-lebihan itu bukan kriteria orang baik. Jelas. Sedangkan fenomena sekarang,
ketika seorang pemuda tidak menghabiskan nasi yang ada di piring, seakan akan dicemooh oleh kawan-kawannya. Iya, iya. Padahal itu adalah ketimpangan sosial yang sangat berdampak negatif, seperti yang mana dijelaskan oleh Pak Yusuf. Kerugiannya untuk negara berkali-kali lipat ton, bahkan kalau dirupiahkan kerugian negara itu sangat besar. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW, Syekh Hasbullah di dalam kitab Riyadul Badi'ah halaman 7, Pak Yusuf, Halamannya halaman sampai. 7. Kalau lebih detail lagi, 14 jajar di bawah, Oh, 14 jajar.